Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah bedanya ODGJ dan skizofrenia? Kalau ODGJ itu nggak nyambung ya, kalau diajak ngomong itu nggak nyambung. Tapi kalau skizofrenia itu masih bisa nyambung ya, walaupun kadang diam tapi mata ini masih fokus ya, dia seperti itu. Kalau ODGJ itu ya nggak nyambung omongan ya. Bisa aja orang itu dulunya ya awal mulanya ya memang dari malas ya. Dia malas tapi keinginannya tuh besar ya, pengen ini pengen itu dan sering melamun. Ya awal mulanya seperti itu. Jadi ODGJ diawali tidak respon dengan orang lain, dia tidak respon dengan dirinya sendiri ya. Sejak awal ya itu biasanya malas mandi ya seperti itu. Malas mandi, malas kerja, sering melamun. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, sering melamun, itu nanti tanda-tanda ke arah sana ya. Ada juga ya ODGJ yang disebabkan perilaku dirinya sendiri ada. Itu diawali dulunya memang dengan orang tuanya itu emosional, berani, jadi omongannya itu pokoknya nggak pantas didengarkan ya. Jadi dia itu dengan orang tua berani, emosional, terus dalam hati itu bersumpah nggak mau ngomong lagi, nggak kepingin ketemu lagi. Nah itu nanti bisa anaknya yang masih belum balik itu bisa kena ODGJ. Ya kasus-kasus semacam ini ada ya, ketika orang itu sudah diberitahu terus beliau paham. Jadi beliau paham dan mohon ampun, nggak ngulangi lagi, terus mau ngomong lagi sama orang tua, mau ketemu, ya alhamdulillah anaknya diberi normal. Jadi ini tanda ya, tanda dari Allah Ta'ala nggak mau ngomong lagi dengan orang tuanya, makanya ya anaknya ya diem, nggak mau ngomong ya. Kalau ngomong itu ya ngomongnya ya ngamuk aja, ngamuk nggak karu-karuan, setelah itu diem lagi, ngelamun ya seperti itu. Jadi banyak melamun dan diem. Jadi kalau mengeluarkan kata-kata, kata-katanya ya kata-kata ngamuk aja. Yaitu bukti dari itu ya, itu lambang ya sebenarnya ya. Nggak pingin ketemu orang tua, diem, nggak mau ngomong ya anaknya diem. Ya akhirnya ya harus merawat terus ya. Jadi orang tua yang melakukan seperti itu akhirnya diberitahu sama Allah Ta'ala, diingatkan ya anaknya diputuskan tali kehidupannya oleh Allah Ta'ala, sehingga ya merawat terus namanya sakitnya. Jadi kalau ngomong tuh ya ngamuk, pokoknya diem, melamun. Kalau ngomong tuh ngamuk, setelah itu diem lagi ya seperti itu. Ya setelah disuruh minta maaf pada orang tuanya mau, alhamdulillah anaknya itu normal kembali. Jadi skizofrenia juga begitu ya, awal mulanya memang dari tertekan, sedih, yang bikin ada bunyi-bunyi itu insya Allah itu jin ya. Jadi penyakit membunuh anak ini termasuk penyakit ya. Itu bukan yang dengan kesadaran ya. Memang ada bisikan kalau ditanya, mengapa anakmu kok kamu bunuh ya? Katanya ada bisikan, bunuh, bunuh, bunuh. Anakmu itu anak iblis harus dibunuh. Nah biasanya rata-rata yang seperti ini sababnya dulu memang benci sama suaminya ya. Ya karena suaminya arogan, pemarah. Sehingga dia merasa tertekan, sedih, dan itu terus-menerus akhirnya muncullah bisikan itu, dan bisikan itu disuruh membunuh anak. Jadi melawan sama suaminya nggak mau, tertekan, malah melawan ke anak, anaknya yang dibunuh. Jadi ada bisikan disuruh bunuh anak. Misalnya ada anak pingin pindah karena gurunya itu agak keras ya, gurunya itu misalnya ya sering dimarahi, dia itu sama gurunya terus merasa nggak nyaman, gurunya jahat, dianggap jahat, pokoknya pingin pindah dari situ. Ya setelah dipindah dilihat happy apa enggak. Kalau happy ya tidak bisa dikatakan kena skizofrenia ya. Kalau dipindah dia tidak happy berarti dia kena skizofrenia. Jadi
belum masuk ke kelas, masih di depan saja tuh sangat ketakutan, maunya pengen jerit, pokoknya sangat takut. Nah itu insya Allah kena skizofrenia. Jadi itu awal mulanya ya memang dari tertekan, sering sedih. Makanya kalau sedih ya jangan berlebihan ya. Jadi kalau berlebihan, tertekan, sedih berlebihan ya bisa kena skizofrenia, bisa kena ODGJ ya seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran itu saya yakin memang Al-Quran itu benar adanya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Itu harus kita yakini itu dari Allah dan harus betul-betul berubah. Ya alhamdulillah rata-rata orang yang berubah ya, yang tadinya nggak mau ketemu orang tua, nggak mau ngomong, akhirnya mau silaturahmi, mau ngomong, nggak marah-marah lagi. Alhamdulillah anaknya ya nggak marah-marah lagi, normal, ya nggak ngamuk-ngamuk lagi. Alhamdulillah rata-rata seperti itu. Jadi jangan menyimpan marah dengan suami ya. Alhamdulillah setelah nggak menyimpan marah lagi ya sembuh. Bisikan-bisikan menyuruh membunuh anak itu nggak ada ya. Bisikan seperti itu nggak ada, akhirnya hilang.